Halo sobat, berjumpa lagi di YouTube Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Nah, jika sobat YouTube Jambi sudah pernah melihat di websitenya UT Jambi, Instagramnya UT Jambi, Facebook UT Jambi, dan lain-lainnya, media online dan media sosial UT Jambi, sobat sudah pasti tahu bahwa media sosial dan media online UT Jambi itu tampilannya ya berupa video, poster, dan informasi lainnya itu sangat bagus dan sangat keren sekali ya. Nah, kadang-kadang membuat kita terkagum-kagum atas tampilan-tampilan dan penyajian-penyajian dalam media online maupun media sosial yang ada di UT Jambi. Nah, untuk membicarakan atau berbincang-bincang lebih dalam tentang media online maupun media sosial yang ada di UT Jambi, pada YouTube kali ini kita ada dua narasumber, yaitu tim yang meng-create atau tim kreatif di balik itu semua. Nah, di sini ada dua narasumber, yaitu Bang Arjuna dan Bang Apik ya, kedua abang-abang kita yang keren dan ganteng-ganteng ini ya. Nah, terlebih dahulu kita berkenalan ya dengan tim kreatif, yaitu Bang Arjuna dan Bang Apik. Kami persilakan Bang Arjuna dan Bang Apik untuk berkenalan secara singkat dengan sobat YouTube Jambi. Kami persilakan. Halo Sobat UT Jambi, perkenalkan saya Arjuna Panji Prakarsa. Terakhir saya pendidikannya di Universitas Indonesia Bangsa Jambi, jurusan Sistem Komputer. Baru menyelesaikan program pasca sarjana juga Pak, kemarin Magister Sistem Informasi. Background saya programmer, khususnya spesialis di website dan aplikasi berbasis web. Bekerja di UT di sini, bergabung mulai bulan Oktober 2023 kemarin. Kalau Mas Afik? Untuk saya sendiri Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Afik Kurniawan. Saya berkuliah di Universitas Jambi Pak. Iya. Waktu S1 ngambil sistem informasi. Sistem informasi ya. Iya betul sekali Pak. Iya. Lalu saat ini saya bekerja di bidang multimedia Pak, baik video maupun desain Pak. Nah, lalu saya di sini sebagai staf UT hampir setahun Pak, sebelumnya Mei tahun 2023. Nah sekarang kan Februari Pak. Iya, itu saya kan cukup lama lah jadi staf Jambi Pak. Nah, Pak Bang Apik sudah sedikit tadi menginformasikan pengalaman ya sebelum bergabung di UT Jambi. Nah, mungkin bisa diulang lagi Bang Arjuna, mungkin ditambah lagi dengan Bang Apik, sebelum bergabung di UT Jambi ini berpengalaman di mana saja atau bidang apa saja? Sebelum bergabung di UT Jambi, saya sebagai programmer dan software developer Pak di perusahaan swasta juga, itu kurang lebih 2 tahun pengalaman di sana. Iya. Kemudian saya menjadi freelance, keluar dari situ saya menjadi freelance, mengerjakan project-project website untuk klien juga. Nah, kemudian pada bulan Oktober saya melihat UT ada membuka lowongan untuk sebagai ICT programmer, baru saya bergabung di UT sekarang Pak. Iya. Bang Apik? Sebelumnya untuk bidang pekerjaan saya sebagai freelance Pak, ataupun seperti mengerjakan proyek-proyek instansi untuk pembuatan multimedia Pak, baik desain ataupun video. Biasanya kalau untuk instansi ini Pak, seperti sosialisasi ke masyarakat bagaimana dan untuk apa itu Pak. Baik, pengalaman sebelum bergabung di UT. Nah, itu apa yang membuat Bang Apik dan Bang Arjuna ini tertarik untuk bergabung di UT Jambi gitu? Padahal kalau lihat sekilas tadi, kita melihat bahwa Bang Arjuna dan Bang Apik ini sudah punya pekerjaan yang bagus ya, mungkin prospeknya juga bagus gitu ya.
Tapi kenapa ya? Kenapa tertarik dengan UT Jambi gitu? Kenapa tuh Bang Arjuna? Silakan. Karena kalau saya jujur Pak, saya waktu sebelum bekerja di sini saya belum tahu UT itu seperti apa. Cuman saya merasa tertarik karena saya belum pernah bekerja di bidang pendidikan gitu Pak. Oh gitu. Kementerian Pendidikan gitu kan. Iya. Ini kan termasuk salah satu perguruan tinggi negeri, jadi saya merasa tertarik dan ingin mencoba hal baru gitu Pak. Oh, karena sebelum dari sini kan saya swasta semua gitu. Iya. Jadi saya ingin mencoba di perguruan tinggi negeri seperti apa sih kerjaan seorang ICT programmernya gitu. Oke. Kalau Mas Afik? Untuk saya sendiri Pak, kenapa saya tertarik di UT? Sebelumnya saya tuh ada lewat Jerutung nih kan Pak, jalan kita ini kan depan Samsat nih Pak. Iya, depan Samsat betul. Nah, gedungnya kok bagus gedung UT nih Pak. Nah, iya. Kira kami kan ini kan kampus swasta, rupanya semenjak saya masuk sini rupanya negeri gitu Pak, di bawah kementerian langsung kan. Negeri UT, ya betul. Dan juga Universitas Terbuka Jambi ini udah PTNBH. Ibaratnya bukan apa Pak, kampus saya sebelumnya ataupun ibaratnya yang di Jambi, belum ada yang PTNBH. Oke negeri tapi tidak PTNBH, sedangkan kita udah PTNBH Pak. Nah lalu di sini juga saya semangat untuk bekerja karena ya di bidang pendidikan tadi Pak, kan kita ibaratnya kan membantu orang lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Iya. Demikian Pak, terima kasih. Oh jadi bersama dengan Bang Arjuna ya. Jadi salah satu minat untuk bergabung di UT Jambi itu ingin merasakan bagaimana bekerja di bidang pendidikan gitu ya. Iya Pak. Apalagi tadi UT Jambi sudah PTNBH. Bukan UT Jambi ya, Universitas Terbuka itu sudah berbadan hukum ya, atau singkatan itu PTNBH. Baik. Nah, ini kan Bang Arjuna dan Bang Apik ini kan punya tanggung jawab masing-masing ya. Mungkin Bang Arjuna ini untuk di UT Jambi ini, untuk media UT Jambi ini itu bergerak di mana atau memegang apa? Terus Bang Apik juga memegang apa? Misalnya ada memegang website, memegang IG atau yang lainnya. Nah, Bang Arjuna di khususnya atau Bang Arjuna dan Bang Apik ini sama semua? Itu seperti apa? Kalau saya Pak, saya fokusnya di website UT Jambi yang domainnya itu jambi.ut.ac.id. Mungkin mahasiswa UT dan sobat-sobat UT sudah pada tahu ya. Di situ saya fokusnya di website, kemudian saya membantu karyawan-karyawan lain dengan memberikan aplikasi-aplikasi untuk mempermudah pekerjaan mereka. Kemudian untuk Mas Afik, mungkin Bang Arjuna ya, sebelum kita ke Bang Apik, ini Bang Arjuna itu fokusnya ke website ya. Ya, saya ke website. Terus juga membuat aplikasi ya. Aplikasi yang bisa meringankan atau membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di UT Jambi gitu ya. Iya. Oke. Kalau Bang Apik? Kalau untuk saya sendiri Pak, saya mengelola Instagram, Facebook, semuanya lah Pak, yang sosial media ya. Iya, termasuk sosial media. Termasuk YouTube yang kita gunakan untuk membuat podcast. Sedangkan sosial media yang lain seperti Instagram, Facebook, Twitter atau dan lain-lain kita gunakan untuk membuat flyer, desain ataupun video promosi ataupun informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, demikian Pak. Baik, berarti kan Bang Apik khusus media sosial ya, Pak. Seperti IG, Facebook dan lain-lainnya. Nah, nanti kalau seandainya selain di bidang di aplikasi yang contoh Bang Apik ini yang edit ya, terus juga kalau poster itu membuat poster, Bang Arjuna ini juga mendesain website dan membuat aplikasi tadi. Nah, kadang-kadang kan kita butuh suatu medianya. Contohnya kita kalau untuk video kita kan harus mengambil videonya di lapangan.
Nah, kalau untuk foto mungkin kita harus mencari foto yang terbaik di lapangan gitu kan. Nah, untuk hal tersebut dilakukan, ada timnya lagi atau Bang Arjuna, Bang Apik turun sendiri atau masing-masing, itu gimana? Oke, silakan Bang Arjuna. Ya. Kalau dalam pembuatan website Pak, saya mungkin membuatnya sendiri, tapi dengan bantuan Mas Afik untuk membuat aset-aset gambar yang dibutuhkan untuk website tersebut Pak. Kalau Mas Afik? Kalau untuk saya sendiri Pak, untuk dokumentasi misal di lapangan, video ataupun foto, biasanya kalau yang diperlukan cuma foto, biasanya saya sendiri cukup Pak. Tapi jika memerlukan video, jadi yang foto bisa dibantu oleh teman-teman yang lain seperti Bang Arjuna. Iya. Demikian. Ya berarti ya saling membantu lah, kolaborasi ya. Selain Bang Arjuna dan Bang Apik juga ada tim kreatif yang lain begitu ya. Baik, untuk apa namanya, menekuni di website, di IG, poster, edit video gitu ya, pengambilan video. Nah, untuk melakukan pekerjaan tersebut agar bisa outputnya, hasilnya itu bagus, memuaskan gitu kan. Nah, itu kan perlu suatu ide-ide gitu ya, perlu suatu passion gitu ya, passion agar semua itu dapat outputnya bagus. Nah, bagi Bang Arjuna, Bang Apik, apakah ada trik-trik khusus dalam melakukan hal-hal tersebut gitu? Kalau untuk saya sendiri Pak, saya lebih banyak memanfaatkan teknologi yang ada saat ini kan, seperti YouTube, ChatGPT. Oh gitu ya. Jadi dari situ sudah gampang kita mencari referensi-referensi untuk pembuatan dari website dan aplikasi. Mungkin kalau zaman dulu agak susah karena belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada, jadi bisa kita manfaatkan. Kalau untuk bagi sobat-sobat UT yang mau menjadi programmer juga, mungkin dibutuhkan niat untuk belajar, karena tidak bisa belajar sebentar langsung jadi Pak. Jadi mungkin paling cepatnya 3 bulan, mungkin 3 bulan belajar baru membuat satu proyek baru untuk yang bisa dijual ke klien gitu Pak. Mungkin itu sih kalau untuk programmer. Kalau Mas Apik bagaimana? Kalau untuk saya sama seperti Bang Arjuna tadi Pak. Misalnya semua itu bisa dipelajari melalui YouTube atau Google kan. Jadi kita nggak perlu lagi ibaratnya keluarin duit Pak untuk belajar. Semua udah ada sekarang Pak. Nah lalu mungkin teman-teman aplikasinya tadi Pak, mulai dari pembuatan desain bisa menggunakan Photoshop yang terbaru, udah digabung sama AI juga kan aplikasi itu. Jadi ya banyak Pak, selain kita cuma desain aja, tapi bisa lebih banyak mengkolaborasikan berbagai macam hal semenjak ada AI ini tadi Pak. Selanjutnya mungkin kalau untuk video bisa menggunakan Adobe Premiere. Nah lalu ya seperti itulah Pak. Oh jadi selain pengalaman perlu ya. Selain pengalaman, karena tidak bisa begitu kita sudah belajar 3 bulan hasilnya langsung bagus, itu tidak bisa ya. Belum bisa sih. Belum bisa. Jadi kalau untuk dasar mungkin bisa ya kan itu. Nah, pengalaman itu penting sekali ya. Selain pengalaman juga didukung dengan imajinasi kita ya, mungkin ya, melihat sesuatu itu ini harus seperti ini. Terus juga mungkin didukung dengan teknologi ya. Teknologi itu dalam artian dengan perkembangan teknologi saat ini, semua informasi itu ada, tersajikan gitu ya. Semua orang bisa melihat dan mengambil manfaat dari informasi-informasi yang disampaikan. Jadi bisa belajar juga dari mungkin video-video YouTube yang di review ya oleh ahli-ahlinya begitu ya. Gitu. Baik, tadi sekilas Bang Apik menginformasikan atau memberitahukan kepada kita Sobat YouTube Jambi bahwa aplikasi yang digunakan ya untuk menunjang pekerjaan tersebut. Nah, selain aplikasi juga mungkin ada peralatan gitu ya. Nah, mungkin dari Bang Arjuna itu
aplikasi apa saja yang sederhana mungkin yang digunakan serta peralatannya. Nanti Bang Apik juga peralatan apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tadi. Hujan ini. Kalau untuk menjadi programmer website Pak, membuat sebuah project web yang paling sederhana itu yang dibutuhkan hanya laptop dan internet yang memadai Pak. Iya. Nah, mungkin kalau untuk tambahan mungkin lebih membantu produktivitasnya itu menggunakan monitor yang bagus. Jadi ada 2 layar laptop, layar monitor gitu Pak. Biar lebih produktivitas. Kalau untuk aplikasi mungkin cuman Notepad sih atau Code Editor, namanya tuh Visual Studio Code gratis itu Pak. Kalau Mas Afik ada banyak mungkin. Kalau untuk software sendiri tadi sudah saya singgung ya Pak. Iya. Jadi mungkin kalau untuk peralatan tadi, peralatan biasa kita gunakan untuk di lapangan Pak. Iya. Baik kamera ataupun audio ataupun mungkin yang lebih canggih sekarang kan ada namanya gimbal stabilizer ya Pak. Iya. Nah itu. Tapi untuk teman-teman pemula mungkin cukup menggunakan kamera, saya rasa udah cukup Pak untuk belajar di awal. Tapi kalau jika memang ibaratnya kemampuan kreativitas kita melebihi kamera tersebut, boleh kita upgrade ataupun kita udah punya uang dari job-job yang sudah kita dapat ya Pak. Lalu mungkin untuk peralatan komputer ya kalau untuk di video biasanya agak lumayan butuh spek yang agak tinggi Pak. Yang agak tinggi gitu ya. Pembuatan animasi ataupun 3D, itu lumayan agak berat Pak. Tapi balik lagi Pak, itu tuh mungkin cukup kalau orang sekarang cukup menggunakan HP aja Pak untuk mulai. Kalau untuk mulai bagi pemula cukup HP aja. Lalu mungkin menurut saya kan kalau belajar kan bisa lihat Google, YouTube kan. Jadi kalau untuk saat ini kita semua punya kesempatan yang sama untuk belajar Pak. Nah iya, karena keterbukaan informasi. Iya Pak. Nah untuk di UT Jambi sendiri, apakah UT Jambi ini mendukung ya untuk pekerjaan tersebut, atau UT Jambi ini ya sudahlah pakai yang aplikasi yang sederhana, pakai peralatan yang apa adanya gitu kan. Nah itu bagaimana UT Jambi, apakah mendukung dalam hal aplikasi, mungkin juga seperti komputer juga, terus peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan itu bagaimana? Mungkin kalau UT Jambi sangat mendukung ya Pak, karena sebelumnya saya menggunakan CPU dan monitor yang kecil, kemudian saya diberikan monitor yang agak besar, ada satu, kemudian ada satu lagi, jadi sekarang 2. Tapi masih kurang di resolusinya Pak, jadi mungkin perlu yang lebih besar lagi ya. Agak besar untuk mendesain website agar, karena sekarang kan jumlah monitor itu ada macam-macam resolusi gitu. Jadi supaya website kita lebih responsif, bisa dibuka di semua monitor, tampilannya bagus, mungkin diperlukan resolusi yang tinggi tadi Pak untuk monitornya. Kalau yang lain sih sudah sangat cukup sih Pak. Tinggal monitor yang lebih tinggi resolusi ya. Ya. Oke, kalau Bang Apik? Jadi menurut saya peralatan yang ada di kantor ini sudah cukup banyak membantu keperluan saya dalam bekerja Pak. Iya. Oke, sekian. Nah kita kembali ke UT ya, UT maupun UT Jambi. Nah untuk Bang Arjuna dan Bang Apik ini sejauh mana pengetahuan tentang Universitas Terbuka dan Universitas Terbuka Jambi? Silakan Bang. Sejak dari Oktober kemarin sampai dengan hari ini Pak, yang saya tahu tentang UT itu, UT mempunyai 40 UT daerah, kemudian ada banyak program studi dan fakultas. Tapi yang sangat menarik di saya yaitu sistem informasinya Pak, karena saya juga bagian dari sistem informasi, jadi saya paham nih bagaimana isi dari sistem informasi itu Pak. Nah yang bikin saya menarik itu, kalau di kampus yang lama kan belajarnya konvensional gitu Pak. Iya betul. Kelas, dosen yang ngajarin. Kalau di UT sendiri kan kita tidak ada kelasnya, tidak ada datang ke kelas maksudnya. Jadi belajarnya secara online menggunakan website e-learning dari UT. Iya. Jadi sangat menarik karena kita tidak perlu membawa laptop kemanapun kita pergi gitu kan. Iya. Kita cukup dari rumah buka komputer kita belajar atau bisa lewat HP gitu. Iya. Itu sangat menarik karena
mempermudah mahasiswanya sendiri gitu Pak dalam mendapatkan ilmu tentang sistem informasi. Dan saya dengar juga beberapa belakangan terakhir katanya mau membuat UKM. Jadi mungkin bagi sobat-sobat yang tertarik bisa membuat suatu komunitas dan menjadikan UKM sistem informasi atau UKM programming gitu Pak. Itu akan lebih bagus lagi. Kalau yang lain sih mungkin Mas Apik bisa menambahkan. Kalau saya sendiri masih sama kayak Bang Juna tadi Pak, dalam pengertiannya tentang UT Universitas Terbuka ya Pak. Iya, betul. Kalau kampus konvensional yang lain ibaratnya tatap muka. Oke lah, mungkin semenjak COVID kemarin mereka juga selain tatap muka, tapi tatap muka juga secara online ya melalui Zoom. Sedangkan kalau kita kan udah dari dahulu kala ya Pak. Iya. Ya itu sih yang saya tahu tentang UT. Jadi UT itu merupakan universitas ya, yang berbeda ya dengan kampus konvensional. Begitu ya. Jadi di UT itu kita bisa bekerja, tapi juga bisa menjalankan perkuliahan gitu ya, karena di UT itu kan secara pembelajarannya di UT itu online ya, 99% pendidikan atau pembelajaran di UT itu secara online. Jadi pas COVID kemarin gitu ya Mas Apik ya, universitas konvensional lain juga mencoba belajar dengan sistem online gitu ya. Tapi kalau UT ini kan memang sejak berdirinya UT itu sudah menganut pendidikan belajar jarak jauh ya. Oke, Bang Arjuna, Bang Apik, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kali ini, mungkin Bang Arjuna dan Bang Apik punya pesan-pesan terhadap Sobat UT Jambi ya. Kami silakan Bang Arjuna dan Bang Apik. Ya, terima kasih Pak Ardi. Halo Sobat UT. Bagi Sobat UT yang ingin menjadi programmer atau menjadi desain grafis seperti Mas Apik, bisa bergabung di S1 Universitas Terbuka, yaitu prodinya Sistem Informasi. Di situ mungkin sobat-sobat akan mempelajari bagaimana membuat sebuah website atau aplikasi dan bagaimana mengelola aplikasi-aplikasi desain grafis gitu. Kalau dari Mas Apik? Jadi untuk teman-teman yang berkuliah di UT Jambi Pak, mungkin bisa ajak teman-temannya ataupun keluarganya untuk berkuliah di UT. Karena di UT sendiri Pak, selain negeri, kampus kita Pak sudah banyak membantu ibaratnya teman-teman yang sedang bekerja ataupun ada kegiatan yang ibaratnya tidak bisa melakukan kuliah secara tatap muka. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti kuliahnya bisa belajar lewat buku ataupun mengerjakan tugas melalui platform yang sudah disediakan oleh UT ataupun melalui online Zoom seperti itu Pak. Nah, demikian Pak. Mungkin satu tambahan lagi Pak, sobat-sobat UT jangan lupa untuk sering-sering lihat Instagram UT Jambi dan website UT Jambi. Mungkin di situ ada informasi-informasi seputar perkuliahan di UT Jambi. Karena beberapa mahasiswa kadang lupa Pak, belum follow IG UT Jambi dan belum lihat website UT Jambi. Jadi banyak informasi yang ketinggalan. Jadi jangan lupa untuk follow IG UT Jambi gitu Pak. Dan juga di UT Jambi sendiri selain UT Jambi seluruh UT Indonesia ya Pak. Itu untuk pendaftaran sendiri selalu dibuka di setiap semester Pak. Jadi bukan semester ganjil aja Pak. Semester genap kita tetap membuka untuk pendaftaran setiap 6 bulan sekali ya. Iya Pak. Jadi setahun 2 kali dibuka pendaftaran. Jadi sebenarnya agak perlu nunggu setahun lagi untuk berkuliah. Teman-teman setiap per 6 bulan udah bisa melakukan administrasi untuk berkuliah di UT. Baik, jadi di UT itu sudah ada jurusan apa tadi, sistem informasi. Bagi teman-teman yang bergerak di bidang IT ya, itu bisa kuliah di UT mengambil jurusan tersebut, maupun teman-teman yang lain bisa mengambil jurusan yang lain juga. Kan di UT sudah banyak ya jurusan atau program studinya, lebih kurang 55 program studi ya. Baik, Sobat UT Jambi, tidak terasa waktu lebih dari setengah jam kita berbincang-bincang dengan abang-abang kita yang keren ini, Bang Arjuna dan Bang Apik.
Demikianlah perbincangan kita di YouTube Jambi yang mengedukasi dan menginspirasi. Kita berjumpa di kesempatan lainnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 1, 2